Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, salah satu amalan yang penting diajarkan di dalam Al-Quran ialah memberikan sedekah kepada sesama manusia, teristimewa bagi sesama umat Islam. Akan tetapi kita patut bersyukur bahwa salah satu kemurahan yang diberikan Allah kepada hambanya, bahwa sedekah itu bukan hanya bernilai material, tetapi bahkan dalam pelaksanaan sholat itu juga dapat bernilai sedekah. Nah, bagaimana bentuk sedekah seperti itu? Ini yang akan kita bahas sekarang insyaallah. Baik. Mari kita membacakan sebuah hadis yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri serta penjelasan-penjelasan para ulama muhaddisin. Ya, jadi hadis pertama begini, anna rajulan dakhalal masjida wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Sungguh seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Waktu itu Rasulullah dan sahabatnya baru saja selesai sholat. Faqal, Nabi bersabda, man yatasaddaqu ala hadza wa yusalli ma'ahu. Siapakah di antara kamu yang mau bersedekah dengan orang ini, silakan salat bersamanya. Faqama rajulun minal qaumi fa shalla ma'ahu. Lalu berdirilah seorang dari kaum itu kemudian sholat bersamanya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nah pemirsa, sekarang coba-coba kita jelaskan dulu maksud daripada ungkapan Nabi dalam hadis ini. Anna rajulan dakhalal masjida, artinya seorang telah masuk masjid. Kalau di dalam lafaz riwayat Abu Daud dikatakan absara rajulan yusalli wahdahu. Artinya Nabi melihat seorang laki-laki salat sendirian. Maksudnya ketika salat berjamaah telah selesai dilaksanakan waktu itu, Nabi melihat ada orang laki-laki masuk masjid dan langsung salat fardu sendirian karena terlambat. Mayatasaddaqu, kemudian Nabi berkata kepada jemaah, siapa yang mau bersedekah? Nah, di situ sahabat tentu masih bertanya-tanya bagaimana maksudnya Nabi. Ternyata sedekah yang dimaksud oleh Nabi ialah menemani orang yang sholat sendirian tersebut sehingga menjadilah sholat berjamaah meskipun hanya 2 orang. Selanjutnya, faqama rajulun minal qaumi, maka bangkitlah salah seorang dari kaum itu.
Menurut Ibnu Abi Syaibah, ada salah satu riwayat mengatakan bahwa yang berdiri ketika itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bangkit satu orang sholat bersamanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah sholat berjamaah disunatkan ikut sholat bersama mereka sebagai sedekah bagi dirinya. Ini juga menunjukkan bahwa berjamaah itu bukan persoalan niat atau persoalan bacaan, tetapi menunjukkan kepada masalah haiyah atau gerakan. Pemirsa, hadis ini dijelaskan sanadnya dalam al-bab bahwa ia terima dari Abu Umamah, Abu Musa, dan Hakam bin Umair. Hadis ini disebut hadis hasan, artinya sanadnya sahih, tersusun sampai kepada Nabi, namun salah satu rawinya yang dianggap lemah ingatan, ya, jadi dikatakan hadis hasan. Tetapi hadis ini tetap bisa dijadikan sebagai dalil hujjah. Para pemirsa dan netizen, meskipun sebenarnya ada pula sebagian ulama menolak paham tersebut bahwa tidak perlu lagi menolong orang yang terlambat. Alasannya mereka berdasarkan dalil yang mengatakan bahwa la tu'adu salatun fi yaumin marrataini. Tidak boleh mengulangi satu salat dua kali dalam satu hari. Ya, sebenarnya hal ini sudah kita jelaskan ya dalam bab-bab terdahulu. Ikhwanul muslimin, di sini perlu saya jelaskan bahwa maksud hadis ini sama sekali bukan bermaksud mengulangi sholat fardu dua kali, bukan. Hanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya, ya. Artinya Nabi menawarkan satu kebaikan supaya ikut berjamaah bersamanya agar menambah nilai sholatnya. Jadi bukan berarti mengulangi sholat menjadi sholat fardu dua kali satu hari. Tidak demikian. Nah, saya contohkan lagi ya. Begini yang dimaksud menghalangi sholat, misalnya seorang yang sudah sholat zuhur berjamaah di masjid kemudian sampai di rumahnya lalu sholat zuhur lagi, maka inilah yang dimaksud dua kali sholat fardu yang sama dalam satu hari ini. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Nah, ya, saya mengambil contoh lagi ya. Ini pernah dipertanyakan ya. Misalnya kalau ada seorang musafir ikut sholat Jumat lalu kemudian langsung bangkit iqamat menggabung dengan sholat asar dengan kasran. Pertanyaannya, apakah hal itu dibolehkan? Saya mengatakan tentu dibolehkan bagi orang yang musafir sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pelajari beberapa hadis, sebenarnya yang dilarang yaitu ketika selesai sholat Jumat langsung bangkit lagi qamat lalu melaksanakan sholat zuhur. Inilah yang dimaksud bahwa tidak boleh mengulangi sholat fardu dua kali dalam satu hari. Karena sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa sholat Jumat itu adalah merupakan pengganti sholat zuhur. Ya. Pemirsa, jadi kembali kepada tema bahwa ternyata bersedekah itu bukan hanya berbentuk material, tetapi bisa juga berbentuk non material. Dan ini jarang terjadi, yaitu menemani sholatnya orang yang sholat fardu sendirian. Artinya masih ada sholat sunat yang jarang dikerjakan oleh kaum muslimin. Nah, semua ini merupakan tanda-tanda kemurahan Allah yang diberikan kepada hambanya. Nah, jadi prinsipnya
bahwa kita tidak menjustifikasi tentang apakah salah atau benar. Ya. Nah, di sini semata-mata hanya kita menjelaskan pengertian menurut hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai dengan ringkas. Semoga kita semua senantiasa diridai oleh Allah. Amin. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.